Oke, kembali lagi. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi bilangan, yaitu materi pada kelas 7 semester pertama. Ya. Di sini ada banyak sekali materi bilangan itu sendiri, tapi sebelum Pak lanjut ke materinya, nah di sini Bapak mengingatkan kembali anak-anak untuk tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jadi Pak mulai di sini Bapak akan mulai dari bilangan, yaitu yang pertama membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, di membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, tentu ada bilangan bulat, membandingkan dan mengurutkan bulat, dan lawan suatu bilangan bulat, ya. Jadi yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat memuat bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan seperti gambar di bawah ini, ya. Lihat bilangan bulat itu, yang ini namanya bilangan bulat negatif, ya, yang nilai negatif, 0 itu titik pangkalnya, dan bilangan bulat positif dari 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, hingga jumlahnya. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Nilai bilangan bulat negatif kurang dari 0, itu diingat ya. Nilai bilangan bulat positif lebih dari 0. Misalkan A bilangan bulat positif dan B bilangan bulat negatif, maka A dan B dapat ditulis, ya, A ini lambang kurang dari, ya, ada kurang dari 0, dan B lebih dari 0, ya. Itu penjelasan tentang bilangan bulat. Lalu yang selanjutnya, bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi, untuk membandingkan bilangan bulat membandingkan bilangan bulat digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan bilangan, ya. Pada garis bilangan, makin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya makin besar, itu diingat. Makin ke kanan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, makin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil, ya. Nah, jadi ini lihat di tabel ini. Ingat ini kalimatnya, ya, A lebih dari B. Simbolnya ini A kurang dari B, simbolnya ini A sama dengan B, simbolnya sama dengan A lebih dari atau sama dengan B. Lihat tanda lebih dari, ada garis di bawahnya, itu artinya lebih dari atau sama dengan. Lalu A kurang dari atau sama dengan, kurang dari, ada garis di bawahnya, ya. Jadi untuk mengurutkan beberapa bilangan bulat adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari nilai yang terkecil, tergantung perintahnya. Tapi perlu diingat, dalam membandingkan bilangan yang lebih besar atau digitnya lebih banyak, cara termudah dengan membandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Ya, kayak ini kan nilainya 500 ribuan. Jadi dari belakang itu kita lihat ini ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Jadi kita lihat dari depan, ratusan ribunya sama, lalu puluhan ribunya sama. Nah, di bilangan ribuannya, nilai tempat ribuannya, ini 4 lebih dari 3. Sehingga dapat ditulis 574.136 lebih dari 573.998. Seperti itu, ya, anak-anak. Nah, lalu lawan suatu bilangan, ya, lawan itu lawannya, ya. Jadi misalnya lawan dari A adalah bilangan negatif A. Lawan dari negatif A adalah A, ya. Jadi kalau lawan dari 4 adalah negatif 4. Lawan dari 2 adalah negatif 2, ya. Jadi lawan itu positif dan negatif, tapi angkanya itu sama, ya. Nah, itu sedikit lawan suatu bilangan. Nah, ini ada contoh soal. Jadi, jika anak-anak ingin mengurutkan bilangan ini, jadi di sini diminta untuk dari yang terkecil. Berarti kalau dari yang terkecil seperti penjelasan tadi, bahwa semakin di kiri letak suatu bilangan itu semakin kecil. Jadi di sini diambil dulu dari negatif 70, ya. Dilihat nilai negatif yang paling kecil. Negatif 70, lalu negatif 58, negatif 45, semakin ke kanan nanti, ya, semakin ke kanan terus, ya, nilai semakin besar. Jadi urutannya akan menjadi negatif 70, negatif 58, negatif 45, 51, 56, dan 64. Lalu yang latihan soal ini, nah,
Boleh Bapak sempat singgung latihan soal ini ya. Jadi jika diketahui suhu udara di kota A adalah negatif 11 derajat Celcius, suhu udara di kota B adalah 15 derajat Celcius, dan suhu udara di kota C adalah negatif 24 derajat Celcius, suhu udara di kota D adalah 23 derajat Celcius. Urutkan kota dari yang paling hangat udaranya. Berarti udara yang paling hangat itu berarti yang suhunya paling besar. Ingat, letak bilangan yang lebih besar itu ada di sebelah kanan ya. Semakin ke kiri bilangan itu semakin kecil. Berarti jika diurutkan, anak-anak lihat bilangan yang terbesar dahulu, yaitu 23 derajat Celcius, lalu dilanjutkan 15 derajat Celcius, lalu negatif 11 derajat Celcius, dan terakhir negatif 24 derajat Celcius. Ya. Nah, di sini ada angka-angka dalam tabel berikut menunjukkan posisi hewan ya. Jika permukaan air laut dianggap sebagai nol, apakah benar hewan pada posisi paling dalam dari permukaan air laut adalah paus? Jelaskan jawabannya. Pertanyaannya, nol itu di permukaan laut, berarti apakah benar yang paling dalam itu paus? Ya, tentunya seperti disampaikan tadi, jika mengurutkannya semakin dalam, itu berarti tekanannya semakin besar. Jadi yang paling dari pendek dari permukaan laut itu adalah lumba-lumba karena 6, lalu hiu, ya, hiu. Nah, ini di bawah permukaan laut ya. Nah, lumba-lumba dan hiu di bawah permukaan laut. Nah, kalau elang, dia ada di atas permukaan laut, 18 jaraknya, 18 meter. Dan paus 21 meter. Jadi benar ya, karena 21 ini lebih dari 6, lebih dari 12, dan lebih dari 18. Jadi benar bahwa hewan pada posisi paling dalam dari permukaan air laut adalah paus. Kalau elang ini di atas ya, jadi dia nggak di dalam ya. Itu penjelasannya. Nah, Pak lanjutkan ke bagian selanjutnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentunya anak-anak di sekolah dasar sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, di sini Pak mulai dari penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, jadi penjumlahan bilangan bulat tentunya dijumlahkan ya. Kalau dulu mungkin ada yang pakai sempoa, ada yang pakai tangan, ada yang pakai lidi mungkin ya. Jadi di sini ada cara menjumlahkan bilangan bulat dengan cara-cara berikut. Yang pertama bisa dengan mistar hitung ya. Jumlah dengan garis bilangan ya. Jadi kalau ada anak mau mencobanya bisa kunjungi dari situs ini ya. Nanti di sini ada contoh penggunaan mistar dalam menghitung bilangan bulat. Jadi ada beberapa sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat yang harus diingat ya. Yang pertama sifat komutatif, artinya A tambah B sama dengan B tambah A. Sebagai contoh, 2 tambah 3 hasilnya akan sama dengan 3 tambah 2 ya. Jadi sifat yang kedua ada asosiatif, yaitu A tambah B dalam kurung tambah C itu akan sama dengan hasilnya dengan A ditambah dalam kurung B tambah C ya. Lalu ada yang namanya sifat tertutup ya. A tambah B bilangan bulat. Jika A tambah B maka C. Ini metode tertutup artinya nggak ada jawaban lain. Misalnya contoh 2 tambah 3 sama dengan 5. Apakah ada 2 tambah 3 jawaban lain? Kan tidak. Karena 2 dan 3, 2 tambah 3 pasti hasilnya 5. Jadi itu tertutup ya. Penjumlahan bilangan bulat memiliki unsur identitas 0 ya. Jadinya berapapun ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. A tambah 0 ya sama ya, hasilnya tetap A ya. Jadi itu identitas namanya. Lalu sifat yang terakhir, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0 ya. Jadi kalau lawan seperti yang tadi dijelaskan, lawan itu kan positif, lawannya negatif. Jadi A ditambah negatif A hasilnya 0, 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0, 3 ditambah negatif 3 hasilnya juga 0 ya. Nah, lalu ada pengurangan bilangan bulat ya. Nah, di sini kalau tadi penjumlahan bilangan bulat tentunya sudah pernah di SD ya. Lalu nah, itu yang selanjutnya ada pengurangan bilangan bulat ya. Ya, pengurangan bilangan bulat itu
sama dengan penjumlahan A dengan lawannya ya. Jadi sebagai contoh A dikurang A itu dapat ditulis A ditambah negatif B, atau A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurang B. Sebagai contoh 2 dikurang 8 itu dapat ditulis 2 ditambah negatif 8, atau negatif 4 dikurang 3 itu dapat ditulis negatif 4 ditambah negatif 3. Sifat-sifat pada bilangan bulat yaitu ada yang bersifat tertutup ya. Sebagai contohnya langsung saja, negatif 15 dikurang 7 itu adalah negatif 21. Nah, di sini negatif 21 ini merupakan bilangan bulat ya. Nah, 12 dikurang 17 itu adalah negatif 5. Apakah ada jawaban lain? Tentu saja tidak, yaitu jadi ini merupakan bilangan bulat dan itulah dia bersifat tertutup. Nah, sebagai contoh soal, di sini ada negatif 47 ditambah 15 ditambah negatif 34. Nah, di sini kita kelompokkan dulu ya. Jadi negatif 47 tambah 15 itu hasilnya negatif 32, baru kita kurangkan dengan 34 sehingga hasilnya adalah negatif 66. Nah, ini juga ada yang contoh yang B, ada negatif ketemu negatif ya, ini artinya dikali ya. Jadi kalau negatif dikali negatif itu hasilnya positif ya. Nah, di sini dikelompokkan dulu, dikerjakan penjumlahan terlebih dahulu biar gampang, lalu dikurangkan hasilnya 54. Nah, sebagai latihan nanti silahkan dikerjakan latihannya ini, nanti dikumpul di Google Classroom ya, di bagian tugas nanti di uploadnya ya. Kerjakan dan di buku tulis atau buku latihan, nanti di foto lalu dikirim ke Google Classroom. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, di perkalian dan pembagian bilangan bulat ini adalah perkalian antara bilangan yang positif dengan negatif, atau positif positif, atau negatif negatif, atau negatif positif ya. Jadi Bapak jelaskan dari perkalian. Nah, perkalian itu seperti yang sudah didapatkan di sekolah dasar, A kali B itu merupakan penjumlahan berulang dari B sebanyak A suku. Begitu juga sebaliknya ya. Sebagai contoh, 7 kali 12 itu merupakan penjumlahan 12 sebanyak 7 kali. Atau 6 kali negatif 20 itu merupakan penjumlahan dari negatif 20 sebanyak 6 kali ya. Nah, jadi tabelnya bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau bingung ini sebenarnya kalau lebih dari itu positif, jadi positif sama positif hasilnya positif, yang kurang dari itu negatif ya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif, lalu bilangan 0 dikalikan dengan berapapun hasilnya 0. Nah, di sini akan jelaskan beberapa sifat-sifat dalam perkalian. Jadi yang pertama ada sifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif atau pengelompokan, A kali B kali C akan sama dengan A dikali B kali C. Distributif, penyetaraan, A dikali B tambah C, ingat ya, B tambah C. Jadi bisa ditulis A kali B ditambah A kali C. Ataupun pengurangannya, A dikali B kurang C dapat ditulis A kali B dikurang A kali C. Lalu ada sifat tertutup, artinya tidak ada jawaban lain. Misalnya di sini 1 kali 2, hasilnya 2. Apakah ada jawaban selain 2? Tentu saja tidak. Lalu ada identitas pada bilangan 0 dan identitas pada bilangan 1. Untuk identitas pada bilangan 0, berapapun bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya selalu 0. Kalau dengan identitas bilangan 1, berapapun bilangan dikalikan dengan 1, itu adalah bilangan itu sendiri. 1000 kali 1, ya tetap 1000 ya. Nah, lalu pembagian bilangan bulat. Jadi kalau perkalian tadi merupakan penjumlahan, sedangkan pembagiannya itu pengurangan ya. Jadi di sini A bagi B itu dapat ditulis A dikurang sebanyak sampai hasilnya 0. Berapa pengurang B-nya ini, itulah nilai dari pembagiannya. Jadi berapa sifat pembagian bilangan bulat? Nah, di sini Pak langsung ke contohnya saja. Nah, di sini sifat yang pertama. Ya, sifat bilangan bulat yang pertama, jadi bertanda sama menghasilkan bilangan positif ya. Positif bagi positif hasilnya positif, negatif bagi negatif hasilnya negatif positif. Lalu tandanya beda hasilnya negatif. Lalu ini ya, ini namanya merubah
bentuk pembagian menjadi perkalian ya. Jadi A bagi B sama dengan C dapat kita ubah ke dalam bentuk perkaliannya. A sama dengan B dikali C. Lalu seperti yang tadi pembagian di perkalian ya, tapi untuk pembagian jika 0 dibagi A itu hasilnya 0, selalu 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya contohnya. Dan kalau dibalik misalnya tadi kalau 0 dibagi 13 itu 0. Nah, sekarang kalau 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Nah, jadi jika dibagi dengan 0 itu hasil tidak terdefinisi, tapi jika 0 dibagi berapapun bilangan itu hasilnya selalu 0. Ya, itu diingat. Dan yang selanjutnya, pembagian bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat ya. Nah, 9 bagi 2 itu 4, 1/2 ya. Jadi ini merupakan bilangan pecahan, bukan bilangan bulat ya. Nah, sebagai contoh, nah di sini ada contoh gabungan antara perkalian dan pembagian ya. Jadi di sini ingat dikelompokkan dulu ya yang A ini misalnya. Kita kelompokkan dulu perkaliannya. Ya, ini negatif 10 kali negatif 14, negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu dikali negatif lagi hasilnya kembali negatif. Untuk pembagian yang B, nah di sini dikelompokkan ini dibagi dulu. Negatif dibagi positif hasilnya negatif 24, lalu dibagi negatif. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ingat, jika tandanya sama itu hasilnya selalu positif. Jika tandanya berbeda itu hasilnya negatif. Lalu contoh yang selanjutnya bisa dilihat. Nah, di sini sebagai latihan anak-anak bisa mengerjakan ini juga ditambah latihan yang sebelumnya pada penjumlahan dan pengulangan. Ini bisa dikerjakan nanti difoto lalu dikirim di Google Classroom. Nah, untuk materi selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, dimulai dari operasi hitung campuran pengertiannya ya. Nah, jadi operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Misalnya ada tambahnya, ada kurangnya, ada kalinya gitu. Ya. Nah, di sini 12 tambah negatif 3 kali 7. Ini memuat positif dan tambah dan kali. Ya, jadi itu dimaksud operasi hitung campuran ya. Nah, di sini ada 3, tambah, ada baginya, ada kurangnya, ya. Ini ada tambahnya, ada kalinya, ada kurangnya. Jadi ini merupakan operasi hitung campuran. Lalu ada prioritas dalam mengerjakan operasi hitung campuran, ya. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Jika ada dalam kurung, dikerjakan lebih dulu. Lalu setelah itu kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Setelah itu, kerjakan penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan, bilangannya berurutan, maka dikerjakan dari depan ya, jangan dari belakang, dari depan. Begitu juga perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Nah, sebagai contoh ini diperhatikan. Ya, di sini pertama yang dikerjakan adalah dalam kurung ini. Negatif 20 ditambah negatif 13. Hasilnya negatif 33, ya. Nah, lalu dikerjakan perkaliannya. Jangan negatif 3 dulu dikerjakan. Ini perkaliannya dikerjakan dulu. 10 dikali negatif 7 hasilnya negatif 70. Ini negatif 3 tetap. Nah, sekarang sudah terbentuk ini. Baru kita lihat dari depan ada pembagian. Kerjakan pembagian terlebih dahulu. Nah, terakhir baru penjumlahan atau pengurangannya. Itu diingat ya urutannya. Jadi pertama dalam kurung, kedua perkalian pembagian, dan ketiga penjumlahan pengurangan. Jika ada sama perkalian dan pembagian, kerjakan dari depan ya. Sifat-sifat operasi hitung campuran ya di sini bersifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti contohnya ini, negatif 12 dikali 7 tambah 15. Ini dapat ditulis negatif 12 dikali 7 ditambah negatif 15 dikali 15. Atau yang kedua, 15 kali negatif 9 kurang 8. Ini dapat ditulis 15 dikali negatif 9 dikurang 15 dikali 8.
Nah, sebagai contoh soal, jadi anak-anak bisa mengerjakan ini ya. Jadi ini contoh soalnya bisa diperhatikan. Di sini ada suhu dari suatu kawasan dari pukul 16 itu suhunya 2 derajat Celcius dan pukul 24 atau jam 12 malam itu suhunya mencapai negatif 10 derajat Celcius. Dan di sini diberikan penurunan suhu ini setiap 2 jam selalu sama. Ya, jadi pertama pertanyaannya berapa penurunan suhu setiap 2 jam tersebut, lalu berapa derajat Celcius suhu udara pada pukul 20. Jadi pertama untuk menghitung suhu penurunan suhu setiap 2 jam, kita lihat dari pukul 16 sampai pukul 24 itu ada berapa jam? Itu totalnya ada 8 jam perlu dihitung. Ya, jadi kita hitung suhu awalnya itu, kita lihat perubahan suhunya dari 2 sampai minus 10 itu berapa sih? Dikurangin aja, 2 dikurang negatif 10 hasilnya 12. Jadi 12 derajat Celcius lah penurunan suhunya dari pukul 16 sampai pukul 24 ya. Lalu penurunan suhu setiap 2 jamnya, kita lihat 12 dibagi 8 dibagi 2. Kenapa 8 dibagi 2? Karena total dari pukul 16 sampai pukul 24 itu ada 8 jam. Sehingga 8 dibagi 2 itu dikerjakan terlebih dahulu, itu hasilnya 4. 12 di sini adalah perubahan suhunya, dibagi 4 itu hasilnya 3. Jadi dapat didapat 3 derajat Celcius adalah penurunan suhu setiap 2 jam. Lalu pertanyaan yang B, berapa derajat Celcius suhu udara pada pukul 20? Jadi dari pukul 16.00 sampai pukul 20 itu adalah 4 jam. Jadi suhu udara pada pukul 20 itu bisa ditulis 2 dikurang 4 dibagi 2 dikali 3. Nah, 2 di sini adalah suhu pada pukul 16.00. 4 di sini adalah waktu dari pukul 16.00 sampai pukul 20.00 yaitu 4 jam. 2 di sini adalah penurunan suhu setiap 2 jam, lalu 3 di sini adalah suhu yang turun setiap 2 jam itu 3 derajat Celcius. Jadi sehingga diperoleh dari pukul 16.00 sampai pukul 20.00 itu suhu pada pukul 20.00-nya adalah negatif 4 derajat Celcius. Nah, sebagai latihan, silakan anak-anak kerjakan soal berikut ini. Nanti difoto lalu dikumpul di Google Classroom. Jadi totalnya dari penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, dan operasi hitung campuran ada 5 soal totalnya yang dapat dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik, lalu difoto dan dikumpul di bagian tugas di Google Classroom. Terima kasih. Bapak rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas mengenai operasi bilangan pada bilangan pecahan. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini dan ikut belajar di sini. Tetap semangat walaupun dari masa pandemi seperti ini, tugas-tugas dikerjakan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Pak akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.